topik kita kali ini adalah tentang hemodinamika, ya. Tentang perjalanan darah di sepanjang pembuluh darah. Ya. Oke, jadi kemarin kan saya katakan sistem kardiovaskular itu merupakan sistem yang tertutup, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi nanti darah akan mengalir dari ventrikel kiri, ya kan, kemudian nanti ke seluruh tubuh, balik lagi ke ventrikel, ke atrium kanan, ya kan. Jadi dari jantung balik lagi ke jantung. Ya. Oke, jadi dalam perjalanannya itu maka darah akan melalui pembuluh darah. Pembuluh darah itu fungsinya itu kan sebagai jalurnya, ya. Jadi kalau di ventrikel kiri itu adalah aorta, sedangkan yang di setelahnya nanti kan kalau misalnya ke ginjal misalnya kan nanti arteri renalis, jadi kalau ke hati arteri hepatika gitu, baru nanti masuk ke jaringannya baru nanti arteriol, ya kalau misalnya ke ginjal arteriol aferen misalnya, ya. Kemudian nanti masuk ke kapiler. Kemarin ceritanya kapiler paru, baru nanti dari kapiler menuju ke venul, ya, pembuluh vena yang kecil, baru ke vena, baru vena cava, balik lagi ke jantung. Artinya sistem pembuluh darah itu, ya, nanti ada aorta, arteri, kemudian arteriol, kapiler, venul, vena, dan vena cava. Dan nama beda itu juga memperlihatkan struktur yang berbeda. Ya, jadi diameternya aorta itu sekitar 2,5 cm, arteri 0,4 cm, kemudian arteriol 30 cm, dan seterusnya. Yang paling besar diameternya itu adalah vena cava. Kemudian berdasarkan struktur dindingnya, ya, ingat ya, pembuluh darah ada tunica intima, media, dan adventitia. Jadi yang paling tebal yang mana? Yang paling tebal itu adalah aorta dengan ketebalan dinding itu 2 mm. Ya. Yang paling kecil itu adalah kapiler, ya, dengan diameter cuma 1 mikron. Oke. Sehingga karena itu terkait dengan lapisan pembuluh darahnya. Ya, kalau kapiler itu kan dia hanya 1 lapisan sel endotelium. Ya. Kemudian berdasarkan total cross-sectional area, ini adalah luas permukaannya. Jadi yang paling luas itu adalah kapiler. Jadi meskipun dia tipis, ya, diameternya paling kecil, ya, tapi dia memiliki luas permukaan yang paling luas. Jadi, karena di sini tempat pertukaran zat, ya, nutrisi maupun sisa-sisa metabolisme. Jadi proses difusi itu terutama terjadi itu di kapiler, ya. Jadi oksigen karbon dioksida aja bisa dengan mudahnya berpindah. Kemudian persentase volume darah yang terkandung di kapiler, di pembuluh darah yang paling besar, ya, itu vena. Kenapa? Karena di sini vena ini tekanannya lebih rendah dibandingkan arteri, meskipun diameter dari aorta lebih besar daripada vena, tapi dia tekanannya lebih kecil, jadi dia lebih bertahan. Ya. Oke, ini dia, ya. Jadi kalau tentang strukturnya lebih jelasnya itu nanti akan, saya rasa mungkin sudah disampaikan dari Departemen Histologi, ya. Jadi ini gambaran yang tadi, diameter, dinding, kemudian lapisannya. Jadi kalau di sini kita lihat kan kapiler dia cuma punya endotelium saja. Oke. Oke, kita masuk ke sistem arteri, ya, arteri dan arterial. Jadi dinding pembuluh darah terdiri atas lapisan luar adventitia, ya, itu terdiri atas jaringan ikat, ya, ini, ya, elastik, eksternal elastik lamina yang pembatasannya. Kemudian di lapisan tengah ini tunica media terdiri atas otot polos, antaranya dengan endotelium internal elastik lamina. Kemudian tunica
Intima, lapisan paling dalam yang kontak dengan darah, itu adalah endotelium. Ya. Dan ini internal elastic lamina, underlying connective tissue. Kemudian aorta dan pembuluh darah arteri yang besar, ya, dia mengandung lebih banyak ya jaringan elastis. Arterial dia lebih sedikit jaringan elastiknya, tetapi lebih banyak otot polos. Ya, jadi karena dia lebih banyak otot polos, maka dia lebih banyak suplai saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi ada ujung saraf pembuluh saraf noradrenergik ya yang berfungsi sebagai vasokonstriktor, dan ada ujung saraf serabut cholinergik yang berfungsi sebagai vasodilator. Dan karena itu ya, karena dia memiliki banyak otot polos, lebih banyak otot polos, dan memiliki inervasi dari simpatis maupun parasimpatis, ya, adrenergic maupun cholinergic fiber, maka dia sangat mudah mengalami perubahan, ya, perubahan daripada diameternya. Jadi dia tempat utama dalam hal mengatur resistensi atau hambatan dari pembuluh darah, aliran darah. Ya, jadi pembuluh darah yang memiliki resistensi perifer terbesar itu adalah arterial. Jadi sedikit saja dia perubahan dalam hal diameternya, itu bisa menyebabkan perubahan cukup besar terhadap tahanan perifer total. Oke, selanjutnya kapiler. Jadi kapiler ini dia ini tadi dikatakan luas permukaannya paling besar ya, cross sectional area-nya paling besar. Jadi kalau diukur total area luas daripada dinding kapiler itu mencapai 6.300 meter cubit santar ya. Tadi 5.000 ya, tapi sekitar 6.000. Ini dari Ganong ya. Dengan tebal hanya 1 mikron ya, dan terdiri atas 1 lapisan sel endotel. Oke, dalam hal ini terkait kepada mikrosirkulasi. Jadi tadi kan arteri, kemudian arterial. Ya, di sini di arterial ini ada sphincter. Ya. Kemudian ini tengah-tengah ini adalah kapiler. Jadi sebelum kapiler itu ada med arterial. Terus yang ujung yang merah ini adalah ujung arteri kapiler. Ya. Sedangkan yang biru ini aja ujung vena kapiler ya, atau kapiler yang bagian ujung vena, ini kapiler yang bagian ujung arteri. Kemudian ini adalah venul. Jadi nanti arahnya itu kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Terkait dengan sistol ya, tekanan yang tinggi itu kan di ventricle kiri ya. Jadi nanti dari ventricle sampai ke aorta, ke arteri. Jadi nanti sistem arteri sifatnya akan mendorong ke arah sistem vena. Ya. Terkait dengan perbedaan tekanan. Oke, kemudian nanti ada yang dia sistem kapilernya itu dia bypass, tidak masuk ke jalinan daripada kapiler-kapiler ini. Ya. Oke. Oke. Untuk kapiler, ya, sesuai dengan susunan daripada sel endotelnya, ya. Jadi kan dia hanya terdiri atas sel endotel, dan hubungan atau junctions antar sel endotel itu membentuk pori-pori. Pori-porinya itu membolehkan molekul dengan diameter 10 nanometer ya, lebih dari 10 nanometer ya. Tetapi ya pada umumnya, jadi tetapi ada yang dia sangat permeabel ya, yang sangat permeabel terhadap bahan-bahan tertentu ya. Misalnya itu ini yang disebut dengan fenestrated, yaitu adalah saluran cerna khususnya di usus halus, kapiler mukosa usus halus. Itu dia sangat besar conductivity-nya atau kemampuan dia membolehkan zat. Ya, jadi sampai 13.000. Conductivity itu satuannya adalah sentimeter kubik
ini S pangkat 3 per Dine minus 1. Kemudian glomerulus. Glomerulus pun dia sangat permeable, ya, sampai 15.000 conductivity-nya. Oke. Dan untuk membolehkan diameter molekul sebesar 20 sampai 100 nanometer. Sementara pada umumnya dia cuma sampai 10 nanometer, ya, sampai lebih kecil sama dengan 10 nanometer. Sementara untuk yang ini, yang khusus ini, yang penetrated, dia 20 sampai 10 nanometer. Jadi karena adanya dua jenis kapiler tadi, ya, dengan sifatnya yang membolehkan molekul dengan diameter tertentu, maka sel endotel itu membentuk, kita bagi dia kapiler itu ada yang kapiler continuous sama yang penetrated berdasarkan tipe sel endotel. Ya. Jadi yang continuous ini yang pada umumnya yang berada di seluruh tubuh, ya, kecuali yang penetrated, yaitu adalah saluran cerna sama glomerulus. Sedangkan terkait otak, ya, di otak ini dia cuma 3, ini terkait dengan blood-brain barrier, ya, sawar darah otak. Oke, kemudian apalagi tambahannya untuk kapiler, ini adalah gambaran bentuk kapiler yang dijumpai pada sel otot, ya. Kemudian ini yang fenestrated yang ada di mukosa usus halus dan di glomerulus. Jadi dia ini ada pori-porinya yang lebih longgar, ya, di sini. Sedangkan yang ini enggak, ya. Enggak ada pori-pori yang hanya sedikit membolehkan zat tertentu. Kemudian tambahannya lagi, di kapiler maupun di post capillary venule, dia ada sel yang namanya sel perisit. Ini sel perisit. Nah, ini perisit. Perisit ini memiliki kaki semu yang mengelilingi daripada pembuluh darah. Ya. Kemudian dia bersifat kontraktil, ya, dan bisa menghasilkan bahan-bahan vasoaktif, mensintesa dan melepaskan bahan-bahan daripada basement membrane dan extracellular matrix. Karena dia memiliki kemampuan kontraktil, jadi dia mengatur aliran, ya, aliran darah antar sel-sel endotel, ya, khususnya berperan ketika terjadi inflamasi. Kalau tadi di sini, ya, ini kan jalinan kapiler yang pada umumnya seperti ini, ya, jadi dia membentuk network atau jalinan. Tapi ada suatu kondisi di mana antara arteri, harusnya kan sistem arteri ketemu sistem vena itu dia harus melalui kapiler. Tapi di sini dia tidak. Ini adalah yang disebut dengan shunt atau arteriovenous anastomosis. Jadi dia langsung dari arteriol ke venul. Ya, jadi dia membypass kapiler. Ini akan kita jumpai pada jari-jari, telapak tangan, kemudian lobus telinga, dan di bagian ujung jari atau kuku, kemudian di telinga. Sifatnya dia dindingnya tebal dan banyak akan persarafan, khususnya adalah vasokonstriktor. Jadi meskipun dia membypass kapiler, tetapi dia kaya akan vasokonstriktor. Jadi kalau perdarahan tidak sampai banyak darahnya, karena kan arteri ke venulus itu kan artinya kan pembuluhnya kan lebar diameternya. Jadi kalau robek kan harusnya perdarahannya banyak kan. Jadi untuk menghentikan perdarahannya, karena dia banyak vasokonstriktornya, jadi dia menciutkan pembuluh darah. Ingat lagi tentang mekanisme hemostasis, ya, salah satu langkah awal adalah vasokonstriksi pembuluh darah. Selanjutnya adalah venul dan vena. Vena ini sedikit lebih tebal dibandingkan kapiler, sangat mudah didistensikan atau diregangkan, sedikit mengandung otot polos, dan bisa juga mengalami, karena dia ada otot polosnya sedikit, dia bisa mengalami venokonstriksi yang disebabkan oleh aktivasi noradrenergic ke vena, dan bisa juga disebabkan oleh bahan vasokonstriktor yang berada di sirkulasi seperti endotelin. Untuk bagian vena tungkai, ya, anggota gerak bawah, di tunika intimanya itu dia membentuk katup vena.
Ya, katup vena ini untuk mencegah aliran darah balik, yang memastikan darah dari vena bagian tungkai itu alirannya memang ke arah jantung, ya, naik ke atas ke arah jantung, adanya katup. Dan katup vena ini tidak dijumpai pada vena yang kecil, pada vena yang besar, ataupun pada vena di anggota gerak bagian atas, ya, atau bagian tubuh yang di atas jantung seperti otak, dan ini kalau visceral juga dia nggak ada meskipun di bawah, ya. Jadi dia lebih di kaki vena. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi dia memastikan satu arah, maksudnya satu arah dari arah ini bawah ke arah atas. Jadi kalau misal ini katupnya, vena, jadi kalau waktu relaksasi otot rangkanya, dia ini katupnya masih ketutup, di sini ada darah, di atasnya ada darah, sini ada darah. Jadi stagnan di sini darahnya. Tapi kalau dia kontraksi, ya, maka nanti dia akan yang di dalam sini akan didorong ke atas. Ya, kemudian nanti ini akan terbuka, yang dari dalam sini masuk, ditekan lagi, didorong lagi, gitu dan seterusnya. Sehingga makanya ini yang kita sebut sebagai pompa otot rangka. Jadi pompa otot rangka ini membantu volume daripada venous return atau aliran darah balik. Selanjutnya angiogenesis. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru, ya, dan ini akan kita jumpai terutama selama masa perkembangan janin ataupun pertumbuhan menuju dewasa, pada penyembuhan luka, atau pembentukan korpuscleum setelah ovulasi, atau pembentukan endometrium baru setelah menstruasi. Jadi itu semua proses-proses angiogenesis. Dan banyak faktor yang terlibat dalam angiogenesis, dalam hal ini terutama adalah protein growth factor, VEGF, vascular endothelial growth factor. Topik kita kali ini juga kita cerita tentang biofisika. Ya, jadi di sini kita cerita tentang flow, aliran, pressure, tekanan, resistensi, tahanan. Jadi flow itu berbanding lurus dengan pressure, tekanan, berbanding terbalik dengan resistance. Jadi tekanan perfusi itu efektif apabila tekanan di ujung arteri, ya, itu dibandingkan ujung vena itu adalah positif. Jadi harus lebih tinggi tekanan arteri dibandingkan tekanan vena untuk membuat perfusi itu menjadi efektif. Kemudian R resistensi ini diperoleh dengan membagi tekanan terhadap flow, ya, dalam satuan mililiter per detik yang flow, ya. Untuk satuan R itu adalah R unit. Jadi kalau misalnya mean aortic pressure-nya atau tekanan aorta rata-ratanya 90 mm raksa, kemudian left ventricular output itu 90 ml per detik, jadi kan flow-nya berarti 90, kemudian pressure-nya 90. Maka nanti resistensinya adalah 1. Dengan satuan kita sebutnya adalah R unit. Kemudian laminar flow. Mengalirnya darah, ya, di pembuluh darah yang lurus, ya, itu mirip seperti aliran cairan yang mengalir di pembuluh di saluran yang kaku dan sempit. Jadi aliran ini kita sebut sebagai aliran laminar, ya, lurus dia. Aliran laminar ini terjadi pada kecepatan tertentu, ya, sampai dia mencapai titik critical velocity-nya. Jadi ketika ini, jadi titik yang tengah ini adalah critical velocity-nya. Ketika dia melewati critical velocity-nya, maka alirannya akan berubah menjadi turbulence. Laminar flow ini dia nggak terdengar atau tidak menimbulkan suara, tapi kalau dia turbulence, baik karena hambatan ataupun karena melewati critical velocity-nya, maka dia akan menyebabkan munculnya suara. Turbulensi juga selain dipengaruhi oleh critical velocity tadi, dia juga dipengaruhi oleh diameter pembuluh darah dan viskositas. Ya.
Jadi kalau dalam hal ini berlaku angka Reynolds ya. Jadi di angka Reynolds itu dinyatakan bahwasanya dia akan berbanding lurus dengan densitas cairan ya, diameter pembuluh darah. Jadi semakin densitas dia atau semakin banyak bahan-bahan di dalam cairan tersebut ya, yang bersifat melarutkan atau mengentalkan, maka angka Reynolds-nya akan makin tinggi. Diameternya makin besar ya kan, maka angka Reynolds-nya akan semakin tinggi. Jadi nanti lebih cepat dia. Kecepatan aliran juga menyebabkan peningkatan angka Reynolds. Ketika angka Reynolds-nya di atas 3000, maka terjadi turbulensi. Viskositas itu mau berbanding terbalik dengan angka Reynolds. Jadi kalau dia makin kental, misalnya pada polisitemia, ya, maka angka Reynolds-nya akan berkurang. Tapi kalau dia semakin kurang viskositasnya, misalnya pada anemia, maka angka Reynolds-nya akan semakin meningkat. Dan terjadilah turbulensi. Ini contoh yang laminar, Vmax-nya di tengah. Tapi kalau yang turbulensi, di tekanan yang besar dari hambatan ini akan menyebabkan aliran yang kencang di sisi yang bersinggungan. Kemudian ada lagi shear stress, ya, gesekan, ya, dan gene activations. Shear stress itu dia berbanding lurus dengan viskositas ya dikali dengan shear rate atau kecepatan gesekannya. Oke, jadi semakin kontak darah itu dengan dinding pembuluh darah ya, maka dia akan menyebabkan shear stress-nya meningkat. Jadi shear stress itu sangat berbanding lurus dengan viskositas. Jadi kalau dia makin kental, ya kan, misalnya pada polisitemia, maka shear stress-nya akan semakin meningkat. Ini menggambarkan hubungan antara adanya hambatan di pembuluh darah, misalnya ini, ya kan, itu bisa menyebabkan terjadinya turbulensi. Jadi kemarin yang kuliah tentang misalnya pada goiter, ya, yang dia menghambat aliran darah di arteri karotis. Oke, nanti setelah di sini dia tekanannya tinggi, menyebarkan kecepatan aliran darah, maka terjadilah turbulensi. Selanjutnya velocity, ya, V pakai garis rata-rata. Itu adalah kemampuan memindahkan darah ya per satuan waktu, ya, displacement per unit time, ya, sentimeter per detik. Sedangkan flow, volume per unit waktu. Beda velocity sama flow. Tapi velocity itu berbanding lurus dengan flow. Ya. Dan yang dibagi dengan luas permukaannya. Jika flow-nya konstan, maka velocity itu akan berbanding terbalik ya dengan area yang akan dilalui. Jadi semakin berkurang area yang dia laluinya, mulai dipindahkan bahannya, tujuan pemindahan darah tadi, maka velocity-nya akan semakin berkurang. Tadi tentang angka Reynolds, flow, velocity. Oke, sekarang masuk ke resistensi. Resistensi ini berlaku hukum Poiseuille, ya, Poiseuille. Resistensi pada hukum Poiseuille menyatakan resistensi itu berbanding lurus dengan viskositas dan panjang pembuluh darah, tetapi berbanding terbalik dengan jari-jari pangkat 4. Sehingga hal ini yang mendasari kenapa pada orang dengan viskositas yang tinggi, misalnya pada polisitemia, maka resistensinya akan meningkat. Ya, jadi hambatannya akan semakin banyak. Jadi kalau kita ingat lagi kalau tekanan darah itu dipengaruhi oleh kardiak dan hambatan perifer, maka kalau pada polisitemia tekanan darahnya akan meningkat. Kemudian dipengaruhi lagi oleh panjang. Jadi pada orang obesitas itu panjang pembuluh darahnya makin bertambah karena adipose yang ada. Ya. Maka resistensinya juga akan meningkat. Tapi untuk diameter atau jari-jari semakin berkurang jari-jarinya, ya, maka resistensinya akan semakin meningkat. Tapi berkurang jari-jari itu meningkatkan 16 kali lipat resistensi.
Ini yang terjadi ketika ada aktivasi sistem saraf simpatis. Ya, jadi ketika vasokonstriksi, maka diameter semakin berkurang, maka resistensi akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan ketika terjadinya vasokonstriksi akan menyebabkan friksi atau gesekan darah ke dinding pembuluh darah. Ya. Jadi semakin dia bergeser atau mengecil, semakin dia berkurang diameternya, maka dia akan semakin meningkat resistensinya. Tapi sebaliknya kalau dia diameternya melebar, misalnya pas dilatih, ya, maka dia gesekannya berkurang, resistensinya akan berkurang. Ini yang tadi blood vessel diameter and length tadi yang dia berbanding lurus dengan resistensi. Kemudian viskositas, tadi ya. Jadi kalau darah itu, jadi semakin kental dia kan semakin resistance dia. Jadi darah itu kalau dibandingkan ke air, dia lebih besar resistensinya karena adanya sel-sel darah dan protein. Protein, plasma ketika nggak ada darah itu, maka plasma itu 1,8 kali ya, lebih viskos dibandingkan air. Sementara kalau darah keseluruhan dibandingkan air 3-4 kali lebih kental dibandingkan air. Ya, ini hubungannya. Jadi kalau misalnya ini hematokrit dengan viskositas, semakin meningkat hematokritnya, maka viskositasnya akan semakin meningkat. Jadi kalau pada anemia, hematokritnya kan berkurang ya, hemoglobinnya berkurang, hematokritnya berkurang, maka viskositasnya akan berkurang. Ya. Makanya akhirnya resistensinya akan berkurang. Sebaliknya pada polisitemia, hematokritnya meningkat, maka viskositasnya akan meningkat. Apalagi yang meningkatkan viskositas? Bisa karena adanya penyakit-penyakit di protein plasma, misalnya pada hereditary spherocytosis. Ya. Oke, ini turbulensi. Ya, jadi turbulensi itu tadi ya udah dibahas ya, sehubungan dengan hukum Reynolds. Ya. Jadi darah yang mengalir di pembuluh darah yang tidak ada sumbatan dia itu adalah laminer dengan titik Vmax-nya di tengah. Sedangkan kalau ada sumbatan, maka dia akan menyebabkan turbulensi. Turbulensi ini bisa menimbulkan adanya suara. Dan pada ketika turbulensinya meningkat, maka akan membutuhkan tekanan darah yang lebih tinggi untuk mempertahankan aliran supaya supaya bisa ngalir karena ada sumbatan. Tapi masalahnya nanti apa? Dia bisa merusak dinding pembuluh darah. Oke, ini ya, resistensi paling banyak dijumpai, paling tinggi itu dijumpai di arterial. Pressures itu di aorta, volume di vena, cross sectional area di kapiler, ya, velocity paling tinggi itu di aorta. Hukum Laplace menyatakan hubungan antara tegangan dinding pembuluh darah itu sebanding dengan pressure tekanannya dan radiusnya atau jari-jarinya dibagi dengan ketebalan dinding. Jadi dia kalau makin tebal dinding pembuluh darahnya, maka kemampuan dia untuk meregang menjadi sulit. Ya. Oke, itu berlaku di hukum Laplace. Tapi kalau dia semakin tinggi tekanannya, misalnya pada akibat pengisian yang banyak, maka tensionnya akan semakin meningkat. Seperti hukum Frank-Starling juga ya, kalau pada jantung. Oke. Sampai sini dulu ya. Ini saya leave dulu bentar ya Hasian. Saya ada nanti jam 2 saya masuk lagi. Saya ada kegiatan yang lain. Ya dok, baik dok. Kan nanti ada jam kedua lagi ya. Jam 2 lewat sedikit nanti saya masuk lagi. Baik dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.